Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar Taufik Rahmat, selaku dosen pembimbing pendidikan agama Islam, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani sebagai moderator. Yang kedua, notulen yang bernama Winangningsih, dan pemateri ke-1 yaitu Muhammad Ripan, pemateri 2 Resa, pemateri 3 Amanda, pemateri 4 Tazila. Kepadanya kami persilakan pemateri 1 Muhammad Ripan. A. Konsep dasar muamalah. Secara bahasa, kata muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu baper muamalah. Jika dilihat dari lapangnya, kata muamalah berasal dari kata fi'il madi, fi'il mudaro, masdar yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Intinya muamalah adalah perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam ilmu fikih, muamalah memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan khusus atau sempit. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Dalam artian khusus, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan suatu yang bermanfaat dan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam. Syafi'i. 3. Muamalah juga diartikan sebagai sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Dalam hubungan antara manusia dibatasi oleh syariat itu sendiri. Itu terdiri dari hak dan kewajiban. B. Ruang lingkup muamalah. Pemateri kedua Resa. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah sudah mencakup dua aspek. Ruang lingkup muamalah mencakup dua aspek. Yang pertama ada aspek al-muamalah al-adabiyah, yang kedua ada al-muamalah al-madiyah. Adapun penjelasannya, yang pertama al-muamalah al-adabiyah yaitu muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Muamalah ini juga dilihat dari cara tukar menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia. Dasar atau unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban. Dan muamalah yang bersifat adabiyah ini mencakup beberapa hal, diantaranya ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, serta segala sesuatu yang bersumber dari indera. Muamalah yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya ada al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ini adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal. Halal, haram, subhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain sebagainya. Muamalah yang bersifat madiyah ini mencakup beberapa hal. Nah, muamalah yang bersifat madiyah ini mencakup beberapa hal, yaitu pertama ada
Al-Bai'at Tijaroh artinya jual beli merupakan transaksi atau tindakan yang telah disyariatkan oleh agama Islam dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang kedua ada Ar-Rahan atau gadai, yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu orang, suatu utang sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Selanjutnya ada kafalah wa doman atau jaminan dan tanggungan. Jaminan adalah menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab sehingga hak tersebut dalam menghadapi terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih atau utang. Sedangkan doman berarti menanggung hutang orang yang berhutang. Selanjutnya ada hiwalah atau pemindahan utang. Maksudnya pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang dari pihak pertama kepada orang lain pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama, baik pemindahan atau pengalihan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak. Nah, selanjutnya ada taflis atau jatuh bangkrut, yaitu seseorang yang mempunyai hutang sehingga seluruh kekayaannya habis. Yang selanjutnya ada al-syirqah, yaitu perseroan, yang mana al-syirqah ini dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemateri 3. Dan selanjutnya pemateri 4 yang bernama Amanda. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah atau boleh, kecuali jika ada nas Al-Quran dan hadis Nabi yang melarangnya. Masalah muamalah termasuk pada urusan duniawi, artinya urusan muamalah berbeda dengan urusan ibadah. Sedangkan dalam muamalah semuanya boleh atau mubah dilakukan kecuali perbuatan itu ada larangannya. Oleh karena itu, semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara. Muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela seperti apapun bentuknya. Akad dan transaksi bermuamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara itu diperbolehkan. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Adat kebiasaan yang berlaku hal ini adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum asal tidak bertentangan dengan syariat, maka hal itu sah atau boleh. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan, kesempatan dalam kesempitan, artinya jangan sampai merugikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemateri 3, Amanda. Dan saya selanjutnya pemateri 4 oleh Tajila. Terima kasih kepada moderator. Yang keempat yaitu hak kepemilikan harta dan akad. Yang pertama, pengertian hak. Secara bahasa, hak berarti syubut, yang berarti tetap, kokoh, dan wujub, yang berarti kewajiban atau keharusan, sedangkan secara istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Secara sederhana, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya yang diakui oleh syariah. Hak dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak terhadap harta. Hak terhadap harta ialah hak yang berkaitan dengan harta, seperti hak seseorang terhadap suatu benda yang ia miliki. Dia memiliki hak terhadap benda tersebut, artinya dia berhak memakai, meminjam, menyewakan, menjual, dan lain-lain. Yang kedua, hak selain harta.
Adapun yang dimaksud hak yang berkaitan dengan selain harta seperti hak perwalian terhadap seseorang ayah memiliki hak perwalian atas anak kandungnya. Begitu juga seorang kakek memiliki hak perwalian terhadap cucu perempuannya karena anaknya telah meninggal. Pengertian kepemilikan. Kepemilikan adalah kekhususan seorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syara, kecuali ada sebab yang ditetapkan syara atau ada halangan misalnya gila, idiot, dan masih anak-anak. Akan tetapi pada hakikatnya pemilik yang hakiki atas segala sesuatu adalah Allah. Manusia hanya ditutupi saja yang mana barang titipan pada saatnya akan diambil. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kepemilikan pribadi atau individu adalah suatu barang atau benda yang dimiliki oleh pribadi dengan cara halal. Yang kedua, kepemilikan umum atau masyarakat adalah semua harta dan kekayaan milik masyarakat yang memberikan pemilikan atau pemanfaatan macam-macam benda kepada warganya. Yang ketiga, kepemilikan negara, kepemilikan umum namun dalam hal pengelolaan hak dan yang mengelolanya adalah pemerintah. Untuk memiliki harta ada beberapa cara yang dapat dilakukan baik oleh perseorangan maupun kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transaksi jual beli. Yang kedua, ihrojul mubahat, ialah mengambil sesuatu benda yang boleh dan ada yang memilikinya, misalnya tukang nelayan mengambil ikan dari laut. Yang ketiga, warisan adalah harta yang dimiliki seseorang dari harta yang diwariskan. Yang keempat, tawalud bin mamluk. Kepemilikan hartanya berasal dari harta yang dimiliki, misalnya kambing melahirkan anaknya. Yang keenam, harta pemberian dari negara kepada rakyatnya. Harta yang didapatkan dengan tanpa keluar harta tenaga apapun. Yang terakhir, harta yang didapatkan atas dasar pemberian orang secara cuma-cuma. Pengertian harta. Secara bahasa, harta berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta secara istilah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Islam tidak melarang atau membatasi seorang dalam mendapatkan harta, artinya cara apapun boleh dilakukan dengan cara yang halal dan baik. Cara membelanjakan harta. Ada beberapa cara dalam membelanjakan harta sesuai dengan aturan dan pesan dari Allah SWT. Di antaranya, yang pertama, menggunakan harta secukupnya, artinya tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak berbuat mubazir. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan harta atau boros. Yang kedua, macam-macam harta. Apabila dilihat dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, harta terbagi menjadi 2. Pertama, harta tetap. Kedua, benda bergerak. Apabila harta ditinjau dari segi dapat atau tidaknya, diganti dengan harta lain terbagi menjadi 2. Pertama, misli, yaitu benda yang dapat diganti dengan harta yang lain yang sama. Kedua, kimi, yaitu benda yang hanya dapat diganti dengan harga. Kemudian, apabila ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya, harta terbagi menjadi 2. Pertama, mutakawam, artinya bernilai, dan kedua, gairu mutakawam, artinya tidak bernilai. Selanjutnya, pengertian akad. Kata akad secara bahasa dari bahasa Arab yaitu dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, perjanjian, dan mufakat. Sedangkan akad secara istilah akan dapat diartikan sebagai pertalian atau pertemuan antara ijab, pernyataan melakukan ikatan, dan kabul, pernyataan penerimaan ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.
Menurut Hasbi As-Sidki, akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Akad juga bisa diartikan sebagai sesuatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. A. Dasar hukum akad. Terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat pertama yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibajakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. B. Macam-macam akad atau transaksi. Yang pertama, akad menurut tujuannya. Akad tabaru adalah akad nirlaba yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk pada kategori ini adalah hibah, wakaf, wasiat, ibrah, wakalah, kafalah, hawalah, ran, dan kirad. B. Akad tijari adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan, di mana rukun dan syarat telah dipenuhi. Semuanya yang termasuk pada kategori akad ini ialah murabahah, salam, istina, dan izarah muntahiyah bitamalik, serta mudarabah dan musyarakah. Yang kedua, akad menurut keabsahannya. Akad sahih adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga uang dari pembeli kepada penjual. Akad fasid adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi, akibatnya menjadi mauquf, belum terjadi perpindahan barang dan uang dari penjual pembeli sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. C. Akad batil adalah akad yang dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. C. Rukun dan syarat akad. Yang pertama, rukun-rukun akad. Akid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari suatu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Maqud alaih ialah benda yang diakadkan seperti benda yang dijual dan dalam akad jual beli dalam akad hibah. C. Maudu al-akad, yaitu tujuan untuk maksud pokok yang mengadakan akad. D. Sighat al-akad ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. 2. Syarat-syarat akad. Yang pertama, tamyiz, jelas. Yang kedua, ada dua pihak, pembeli dan penjual. Yang ketiga, sesuai ijab dan kabul. Yang keempat, kesatuan majelis akad. Yang kelima, objek akad dapat diserahkan. Yang keenam, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Yang ketujuh, objek akad dapat ditransaksikan. 8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Yang ketiga, cara-cara dalam berakad. Yang pertama, dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua akid berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan kitabah atau tulisan. 2. Isyarat bagi orang tertentu, akad atau ijab kabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan. Misalnya pada orang bisu yang tidak bisa membaca maupun tulis, maka orang tersebut akan dengan isyarat. Yang ketiga, dengan perbuatan. Cara lain untuk membentuk akad selain secara lisan, tulisan, atau isyarat ialah dengan cara perbuatan. Yang keempat, lisan al-hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orangnya ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida atau titipan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemateri 4, Tajila, dan saya selanjutnya akan membacakan pemateri 5. Sistem ekonomi Islam.
Sistem ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang sudah dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Ekonomi Islam itu sendiri memiliki tujuan yaitu membuat manusia untuk mencapai kemenangan dunia dan akhirat. Sistem ekonomi Islam ini mengarah kepada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapus kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian kepada seluruh ciptaannya. Yang kedua, prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Secara garis besar, ekonomi Islam memiliki 5 prinsip. Adapun prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian titipan dari Allah kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui bahwa kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang ketiga, keadilan. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang terakhir, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunanya untuk kepentingan banyak orang. Adapun ciri-ciri ekonomi Islam yaitu yang pertama, akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. Yang ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Yang keempat, kepemilikan multi jenis. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid pemilik primer, langit, bumi, dan seisinya adalah Allah. Sedangkan manusia hanya menerima titipan saja. Yang kelima, kebebasan bertindak atau berusaha. Prinsip ini pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis ekonomi. Freedom to act. Bagi setiap individu menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Oleh karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam. Dengan syarat tidak ada distorsi atau proses penzaliman. Yang terakhir, keadilan asosiasi. Sistem yang baik adalah sistem yang tegas dan secara konsisten menjelaskan prinsip-prinsip keadilan. Manfaat sistem ekonomi Islam. Yang pertama, apabila sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme ataupun sosialisme, menafikan nilai-nilai moral dan agama dalam perekonomian, sistem ekonomi Islam memegang nilai-nilai tersebut pada perekonomian. Sangat memperhatikan kepemilikan individu tetap memiliki kebatasan yang diatur sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, negara merupakan salah satu institusi penting dalam perekonomian, salah satu posisi sentral dalam perekonomian. Negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Yang kelima, pemilik sistem baik pemerataan dan distorsi pendapatan melalui instrumen zakat infak dan sedekah dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras dalam setiap ajaran agama menganjurkan bekerja sebagai kunci kesuksesan seorang individu. Yang kelima, ragam transaksi Islami di era modern. Pada era teknologi dan informasi mayoritas transaksi berbasis online. Akibatnya, perdagangan menjadi digital yang kalau sudah berbasis digital tidak akan dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Jadi, walau jarak berjauhan, maka transaksi bisa dilakukan secara online. Inilah pola perdagangan yang melahirkan bisnis berbasis keuangan dan berbagai macam model. Yang pertama, A. Transaksi perbankan. Secara garis besar, bank berfungsi sebagai intermediasi atau intermediari institusian yang menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Adapun perbedaan pokoknya terletak pada jenis keuntungan yang diambil oleh bank dari transaksi yang dilakukannya. Apabila bank konvensional keuntungan dari bunga, maka bank syariah keuntungan dari imbalan baik berupa jasa atau pisban income maupun markup atau profit margin, serta bagi hasil loss and profit sharing. Yang B, transaksi asuransi. Ada beberapa cara yang dilakukan manusia untuk menangani risiko saat terjadi musibah. Yang pertama, dengan cara menanggungnya sendiri atau risk retention. Yang kedua, mengalihkan risiko kepada pihak lain atau risk transfer.
Dan yang ketiga, mengolahnya dengan cara bersama-sama atau risk sharing. Inilah cara yang ketiga dimaksud dengan asuransi syariah. Asuransi syariah diakui dengan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun 1985. Ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Di antara perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian. Asuransi syariah memiliki akad hibah dengan konsep saling menolong, sama-sama tidak mengharapkan imbalan. Sementara asuransi konvensional mirip transaksi jual beli, sama-sama mengharapkan bisa menampilkan keuntungan yang besar dan kerugian yang sangat kecil. Yang kedua, dana asuransi syariah. Dananya dimiliki semua peserta asuransi. Perusahaan hanya menjadi pengelola dana dan tidak punya memiliki hak. Sementara konvensional, dana premi atau nasabah yang dibayarkan menjadi milik perusahaan. Karena konsepnya jual beli, sehingga bebas mau dialosikan untuk apapun juga asal sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, pengelolaan dana. Dalam asuransi syariah, dana semaksimal mungkin diolah untuk keuntungan atau kepentingan peserta asuransi. Dan pengolahannya juga lebih transparan. Sedangkan asuransi konvensional, perusahaan secara sepihak menetapkan premi dan biaya lain, misalnya administrasi, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang keempat, bagi hasil asuransi syariah, keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana asuransi akan dibagi untuk semua peserta dan perusahaan asuransi secara merata. Sementara konvensional, keuntungan dari kegiatan asuransi sepenuhnya jadi milik perusahaan. Yang kelima, ada zakat asuransi syariah. Peserta wajib membayar zakat yang diambil dari jumlah keuntungan perusahaan. Sementara asuransi konvensional tidak ada zakat. Yang keenam, pengawasan dana asuransi syariah. Ada Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Di tiap perusahaan berbasis syariah, termasuk perusahaan asuransi, tugasnya mengawasi perusahaan itu untuk selalu mentaati prinsip syariah dan mengelola dana asuransi. DPS bertanggung jawab atas kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sementara asuransi konvensional, pengawasan dana dilakukan secara internal oleh manajemen. Tidak ada pihak luar yang luar bisa masuk. Yang ketujuh, status dana. Asuransi syariah, dana yang disetor peserta asuransi bisa diambil kalau dalam perjalanannya tidak sanggup membayar, hanya ada potongan kecil berupa dana tabaru. Sementara asuransi konvensional, kalau potongan kecil berupa dana tabaru tidak sanggup membayar, maka seluruh dana asuransi yang sudah disetorkan statusnya sangat hangus, artinya jadi milik perusahaan. Yang terakhir, jenis investasi atau unit link. Asuransi syariah dan asuransi unit link hanya boleh diinvestasikan ke bidang yang tidak nilai haram. Sementara asuransi konvensional, dana bebas diasuransikan di bidang dimanapun asal potensinya besar, mendatangkan keuntungan. Yang terakhir, transaksi pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal atau investor dengan orang yang memerlukan modal memiliki kelebihan atau issuer untuk mengembangkan investasi. Pasar modal sama seperti pasar biasa pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan objek yang diperjualbelikan adalah hak pemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Di Indonesia, langkah awal perkembangan pernyataan hutang perusahaan pasar modal Islam atau pasar modal syariah dimulai dengan membentuk reksadana atau mutual fund syariah Jakarta Islamic Index. Sekian dari pemateri saya. Saya ucapkan terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.